Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Martial Universe yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang iblis yang keluar dari segelnya dan merisaukan dunia persilatan, sehingga datanglah seorang pemuda polos yang tidak memiliki kekuatan seperti orang pada umumnya, yang ternyata dirinya merupakan pewaris yang ditakdirkan sebagai penyegel iblis tersebut. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, di sebuah tempat arena yang mana terlihat seorang pemuda menatap dengan tajam tanpa menyerah meski tubuhnya penuh dengan luka. Tidak terlihat sedikit pun ketakutan dalam sorotan matanya. Pemuda itu bernama Lindong. Demi mengobati penyakit ayahnya, Lindong memutuskan datang ke Gunung Teimo dan bertarung untuk memenangkan sedikit uang. Pertarungan ini pun diadakan oleh Leili, tuan muda kedua dari klan Lei yang merupakan klan terkaya di kota Qinyang. Lindong berlari menghindar serangan lawannya. Sesekali dia terpojok dan mendapatkan pukulan di beberapa bagian tubuhnya. Lindong tidak menyerah dan terus mencari cara untuk mengalahkan lawannya. Lindong melompat dan menambah rasa sakit di wajah lawan dengan membenturkan kepalanya. Serangan Lindong membuat lawannya bingung dan tidak bisa melihat dengan jelas. Lindong mundur ke belakang. Dia berlari dan melompat lalu dengan sekuat tenaganya, Lindong memukul tengkuk lawannya. Pria itu pun langsung pingsan, bahkan sebelum tubuhnya menyentuh lantai arena. Setelah itu tuan muda Lei pun melipat gandakan taruhan sebanyak 20 kali lipat. Tanpa banyak pertimbangan, Lindong setuju dan bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Namun Lindong menyesal setelah mengetahui bahwa lawannya bukanlah manusia. Lindong ingin membatalkan pertarungan ini, namun para penjaga tidak membiarkan dia pergi. Kali ini Lindong harus bertarung melawan harimau api yang terkenal ganas dan kuat. Harimau itu pun mengejar dan tidak sabar ingin segera mencabik tubuhnya Lindong. Berlari sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Harimau api itu sangat gesit dan memiliki daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Ketika itu Lindong yang sudah terpojok, cakar harimau yang tajam tidak lama lagi akan membelah tubuhnya. Namun tiba-tiba awan hitam yang tidak biasa pun muncul dan menutup langit yang tadinya cerah. Harimau api perlahan mundur dan menatap keanehan di atas langit. Sesuatu dari balik awan membuat harimau api terdiam dan gemetar ketakutan. Lindong lalu segera berlari dengan sekuat tenaga dan dia pun meninju rahang harimau api tersebut. Harimau itu pun terbang dan dengan kerasnya menghantam lantai arena. Lindong yang tidak merayakan kemenangannya dan segera pergi dari arena pertarungan. Dia mengambil semua hadiahnya dan bersama dengan Lin King, mereka meninggalkan Gunung Teimo tanpa ada yang memperhatikan. Lalu tuan muda Lei yang sangat marah dengan kemenangan berturut-turutnya Lindong. Hari ini Lindong telah membuatnya rugi besar dan kehilangan banyak batu yang yuan. Tuan muda Lei segera memerintahkan pelayannya untuk menyelidiki asal-usul Lindong. Di lain tempat, sebuah pesan sampai di sebuah istana Taiking yang memberitahu Ketua Shen tentang bencana langit yang akan datang. Ketua Shen diminta pergi ke Sekte Dao dan mendiskusikan masalah ini dengan Ketua Ying. Ketua Shen lalu menyuruh Rong-Er memanggil Lin Qingzu dan menyuruhnya bersiap menuju Sekte Dao. Di dalam perjalanan, Rong-Er pun memberitahu Ketua Shen bahwa Lin Qingzu telah turun gunung dan saat ini tidak bisa dihubungi. Setelah tiba di Sekte Dao, Ketua Ying menjelaskan tentang iblis yang telah melarikan diri. Jika tidak segera dimusnahkan, Ketua Ying khawatir iblis akan kembali membawa petaka. Ketua Ying juga telah memanggil ketiga guru dari Sekte Gerbang Yuan untuk duduk bersama mendiskusikan masalah ini. Namun utusan dari Gerbang Yuan pun muncul dan menyela percakapan mereka. Utusan itu mengatakan bahwa ketiga gurunya tidak memiliki waktu untuk berdiskusi dengan mereka. Ketiga gurunya saat ini telah mengambil tindakan dengan mengatur dinasti utama untuk menemukan iblis.
Ketua Ying yang mendengarnya tidak setuju dengan hal tersebut jika Sekte Gerbang Yuan melibatkan dinasti utama, dikarenakan tugas memusnahkan iblis Yi merupakan kewajiban dari Sekte Dao. Utusan itu yang mendengarnya pun tertawa mendengar ucapan Ketua Ying. Dia mengingatkan tentang pertandingan bela diri dari 3 sekte. Ketika saat itu Putri Ketua Ying dikalahkan secara tragis oleh Putri Ketua Shen. Sekte Gerbang Yuan sudah menganggap bahwa kemampuan Sekte Dao telah menurun dan tidak mungkin mampu memusnahkan iblis Yi. Ketua Shen mengingatkan utusan itu bahwa tugas sekte bukanlah hanya untuk memusnahkan iblis Yi, akan tetapi mencari artefak leluhur dan melindungi pewaris yang sudah ditakdirkan. Sedikit cerita dari ribuan tahun yang lalu. Saat itu pintu Weimen yang menghubungkan dunia Yi dan dunia manusia tanpa sengaja tiba-tiba terbuka. Iblis Yi menggunakan kesempatan ini untuk masuk dan membawa petaka di dunia panah. Seorang petarung tanpa tanding muncul di antara manusia. Nama orang itu adalah Fuzu. Fuzu mengubah energi langit dan bumi menjadi artefak leluhur. Dengan artefak leluhur, Fuzu berhasil menyegel iblisnya dan menutup pintu Weiman. Namun tidak lama setelah itu Fuzu pun meninggal dunia dan artefak leluhur pun menghilang entah kemana. Sebelum kematiannya, Fuzu pun mengatakan jika kelak kekuatan segel akan menghilang dan iblis Yi akan muncul kembali membawa petaka. Pada saat itu, artefak leluhur akan muncul bersama dengan pewaris yang sudah ditakdirkan. Hanya sang pewarislah yang mampu menggunakan kekuatan artefak leluhur dan memusnahkan iblis Yi. Utusan itu pun menganggap artefak leluhur dan sang pewaris hanyalah omong kosong. Setelah ribuan tahun tidak ada yang pernah melihat artefak leluhur dan mendengar kabar tentang sang pewaris. Karena itulah Sekte Gerbang Yuan akan bertindak sendiri untuk memusnahkan iblis Yi. Lalu utusan itu pun kemudian pergi meninggalkan Sekte Dao. Di sisi lain, Lindong dan King Tan tiba di kota Qingyang. Saat sedang berjalan menuju toko obat, seorang gadis berkerudung kuning melintas dan menarik perhatian Lindong. Wanita itu merupakan Lin Qingzu, putri dari ketua sekte Istana Taiking. Lin Qingzu datang ke kota Qingyang setelah mendengar tentang iblis Yi yang telah muncul di sini. Di bawah pohon akasia, Qingzu melihat seorang wanita yang sedang menangisi kematian suaminya. Kematian suami wanita itu sangatlah aneh, dikarenakan seluruh tubuhnya menghilang dan hanya menyisakan setumpuk jubah yang sudah berdarah. Dari jubah tersebut pun Qingzu melihat sisa hawa iblisnya dan membuatnya yakin bahwa iblis Yi sudah bersembunyi di kota Qingyang. Setelah itu Lindong dan King Tan tiba di depan toko obat. Namun ternyata toko obat ini tidak memiliki buah merah pembeku yang dibutuhkan ayah Lindong. Pemilik toko menawarkan obat terbaik yang ada di sana. Tanpa ada pilihan lain, Lindong setuju dan menyerahkan semua batu yang Yuan yang dia miliki. Pemilik toko melihat lambang klan Lei pada batu yang Yuan. Dia kemudian memanggil pelayan toko dan menyuruhnya melaporkan hal tersebut kepada Tuan Muda Lei. Di sisi lain, Ying Huan terbangun dari mimpi buruknya dan segera keluar dari kamarnya. Tanpa sengaja dia melihat ketua sekte Shen sedang berbicara dengan Rong Er. Ying Huan mendengar Qingzu saat ini berada di kota Qingyang untuk mencari iblis Yi. Semenjak kekalahan dari Qingzu, Ying Huan menjadikan Qingzu sebagai saingan utamanya. Dia bertekad untuk mengalahkan Qingzu dalam segala hal apapun, termasuk dalam menemukan dan memusnahkan iblis Yi. Di halaman Sekte Dao, Ketua Yin memberi Wudao senjata pusaka yang dinamakan pisau belati es ganda. Dengan senjata pusaka ini kekuatan Wudao bisa meningkat hingga 3 lapisan. Ketua Yin memerintahkan Wudao agar memimpin para murid untuk turun gunung memusnahkan iblis Yi. Namun tiba-tiba Ying Huan datang dan menyambar senjata pusaka tersebut. Ying Huan ingin pergi menggantikan Wudao untuk memusnahkan iblis Yi. Wudao pun mengejar dan menghentikan Ying Huan. Namun Ying Huan menggunakan kekuatan bila es ganda dan menjebak Wudao dengan mudahnya. Tanpa membuang waktu, Ying Huan pun langsung pergi menuju kota Qingyang. Xin pun berpindah kepada Lindong yang saat itu sedang dimarahi oleh kepala klan dikarenakan mengambil begitu banyaknya batu yang Yuan dari klan Lei. Dia takut jika klan Lei marah dan menggunakan alasan ini untuk menghancurkan klan Lin. Kekuatan klan Lin tidak bisa dibandingkan dengan klan Lei. Selain memiliki banyak ahli, tuan muda pertama dari klan Lei yang bernama Lei Zong bisa menghancurkan klan Lin seorang diri.
Lei Zong saat ini kekuatannya berada pada lapisan ke-9 dari tingkat Yuan Langit dan tidak lama lagi akan menerobos ke tingkat Pil Yuan. Di dalam dunia persilatan, kekuatan seseorang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling rendah adalah tingkat Cui Tian, dilanjutkan dengan Yuan Bumi. Selanjutnya ada Yuan Langit dan yang terakhir adalah tingkat Pil Yuan. Setiap tingkatan dibagi menjadi 9 lapisan yang membedakan kekuatan seseorang pada tingkatan yang sama. Dan tingkat Pil Yuan bukanlah tingkat terakhir yang paling terkuat. Namun di kota King yang belum terlihat seseorang yang kekuatannya berada di atas tingkat Pil Yuan. Kepala klan memerintahkan agar Lindong segera mengembalikan batu yang Yuan kepada klan Lei. Namun Lindong menolak dengan tegas. Batu itu tidak diberikan secara gratis, namun dengan taruhan nyawanya. Ayahnya juga perlu segera diobati karena penyakit yang semakin memburuk. Kepala klan mengutuk dan menganggap jika Lindong hanya bisa membawa masalah untuk klan Lin. Dia lantas membandingkan Lindong dengan Lang Tian, sesama anggota klan yang dengan kejeniusannya telah membawa kehormatan bagi klan Lin. Di saat berumur 12 tahun, Lang Tian sudah mencapai peringkat Cui Tian. Pada usia 14 tahun, kekuatannya sudah di tingkat Yuan Bumi. Pada usia 16 tahun dia berhasil mencapai tingkat Yuan Langit. Dan setelah bergabung dengan Sekte Gerbang Yuan, Lang Tian tidak lama lagi akan menerobos ke tingkat Pil Yuan. Sedangkan Lindong hingga saat ini masih berada di tingkat Cui Tian, yang membuat dirinya tidak lebih buruk daripada sampah. Mendengar nama Lang Tian, Lindong menjadi sangat marah. Lang Tian merupakan orang yang telah membuat ayahnya terluka dan kehilangan kehormatan dari anggota klan. Awalnya ayah Lindong merupakan orang yang paling terkuat di klan Lin. Dengan kekuatan yang berada di tingkat Pil Yuan, semua anggota klan sangat menghormati ayah Lindong. Namun suatu hari Lang Tian kembali ke klan Lin dan memberikan tantangan kepada ayah Lindong. Di dalam pertarungan itu, Lang Tian mengalahkan ayah Lindong dan membuatnya terluka parah. Luka yang ditinggalkannya menyebabkan kekuatan ayah Lindong menurun hingga ke tingkat Cui Tian. Sejak saat itu semua anggota klan mengabaikan ayah Lindong dan menganggapnya sebagai orang yang tidak berguna. Lindong dengan lantang mengatakan bahwa klan Lin tidak memiliki moral yang baik dan tidak pantas untuk dihormati. Semua anggota klan terdiam dan menunduk malu tanpa bisa membantah kata-kata Lindong. Kepala klan sangat marah, seolah hanya dengan kematian Lindonglah amarahnya bisa dihilangkan. Lalu ayah Lindong yang bernama Ling Xiao menghentikan kepala klan dan memohon maaf atas ucapan Lindong. Dia bersedia menerima hukuman apapun selama anaknya terhindar dari hukuman klan. Kepala klan yang sudah sangat marah mengusir ayah dan anak itu pergi dari aula keluarga klan. Saat itu ayahnya tidak ingin melihat Lindong terluka demi menyembuhkan penyakitnya. Dengan hanya berada di tingkat pertama Cui Tian, kemenangan Lindong di arena pertarungan hanyalah keberuntungan saja. Jika dia bertemu dengan ahli di peringkat yang sama atau lebih, bisa dipastikan Lindong akan terluka parah, bahkan mungkin bisa kehilangan nyawanya. Lalu ayahnya memperlihatkan kekuatan lapisan ketiga dari tingkat Cui Tian. Hanya dengan satu tinju sudah cukup untuk mengirim Lindong terbang. Dan kekuatan pada lapisan kelima, Lindong tidak mampu menahan lampayan tangan ayahnya. Ayahnya hanya bisa mengizinkan Lindong bertarung dengan bebas jika dia berhasil mencapai lapisan ke-9 dari tingkat Cui Tian. Dan ayahnya ingin memperlihatkan kekuatan pada lapisan ke-9. Namun penyakitnya kambuh dan dia pun pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, ayahnya terlihat pucat dan sangat lemah. Ayahnya meminta Lindong berjanji 3 hal untuknya. Yang pertama, dia harus terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Di dunia persilatan, yang terkuat adalah pemenang dan yang lemah akan menjadi pecundang. Yang kedua, Lindong harus tetap menghormati kepala klan. Dikarenakan bagaimanapun juga kepala klan telah membuat keputusan demi kemaslahatan klan Lin. Yang ketiga, ayahnya meminta Lindong untuk tidak membenci Lang Tian. Luka yang diderita ayahnya dari pertarungan mereka bukan disebabkan karena kesengajaan Lang Tian, akan tetapi murni karena kecelakaan. Di saat itu, Lindong enggan untuk menyetujui permintaan ketiga dari ayahnya. Namun dikarenakan tidak ingin membuat ayahnya khawatir, Lindong mencoba menghilangkan kebenciannya terhadap Lang Tian. Di pagi hari, Lindong terkejut mendengar teriakan ayahnya dan bergegas keluar dari kamarnya.
Lindong melihat ayahnya dijatuhkan dan King Tan dipegangi anak buah Lei Li. Dia sangat marah dan langsung menyerang mereka. Satu persatu Lindong menjatuhkan anak buah Lei Li. Dia kemudian melayangkan tinjunya menuju Lei Li. Namun dengan mudah Lei Li menghindar dan melepaskan petir yang memukul mundur Lindong. Lindong kembali menyerangnya, namun dengan satu pukulan Lei Li membuatnya langsung terjatuh. Lei Li tidak memberi Lindong kesempatan. Dia kembali melepaskan kekuatan petirnya dan membuat Lindong terbang hingga membentur batang pohon. Kemudian Lei Li mengumpulkan kekuatan petir yang lebih besar dan melepaskannya ke arah Lindong. Ling Xiao hanya bisa melihat anaknya kesakitan, namun tiba-tiba petir berbalik dan langsung menghantam Lei Li hingga terjengkang. Ternyata itu merupakan Lang Tian yang telah membantu Lindong dari belakang. Saat itu, Lei Li sangat marah melihat Lang Tian ikut campur, meskipun Lang Tian lebih kuat dari dirinya. Dengan dukungan dari klan Lei, Lei Li tidak takut kepada Lang Tian yang hanya seorang diri. Tujuan Lei Li datang ke klan Lin adalah untuk menjadikan King Tan sebagai istrinya. Namun dikarenakan Ling Xiao menolak, Lei Li menggunakan kekuatan untuk memaksanya. Lei Li juga mengancam jika Lang Tian menghalanginya, maka dia akan membawa semua anggota klan Lei untuk menghancurkan klan Lin. Saat itu King Tan yang tidak ingin melihat klan Lin hancur dikarenakan dirinya, dia kemudian menerima lamaran Lei Li. Namun dengan syarat Lei Li harus memberi buah merah pembuku sebagai mas kawinnya. Dan Lei Li langsung menyetujui permintaan King Tan dan segera membawanya ke klan Lei. Di saat itu, Lindong mengejar dan menahan King Tan, namun Lang Tian menarik Lindong dan memisahkannya dari King Tan. Setelah itu Lang Tian pun mendatangi Ling Xiao dan menghiburnya agar tidak mengkhawatirkan King Tan. Dia sengaja tidak menghentikan Lei Li membawa King Tan, dikarenakan dia memiliki tugas rahasia yang berhubungan dengan klan Lei. Lang Tian berjanji setelah urusan dengan klan Lei selesai, dia akan membawa King Tan kembali ke klan Lin. Di sini terlihat hubungan antara Ling Xiao dan Lang Tian tidak seburuk yang dipikirkan Lindong. Lang Tian bersikap sopan dan menghormati Ling Xiao sebagai seniornya. Saat ini, Lang Tian masih merasa bersalah tentang pertarungan mereka saat itu. Dia berjanji akan selalu melindungi Lindong dan King Tan dan tidak akan membiarkan mereka terluka, hingga Ling Xiao tersenyum puas mendengar perkataan Lang Tian. Setelah itu Lang Tian bermaksud pergi ke aula leluhur untuk memberi hormat. Namun tiba-tiba King Zhu muncul dari belakang dan menghentikannya. Ternyata Lang Tian dan King Zhu telah lama saling mengenal, namun hubungan mereka tidak terlalu bagus. Tanpa dikatakan mereka berdua tahu maksud kedatangan masing-masing ke kota Qingyang. Mereka datang untuk menemukan dan memusnahkan Iblisi. Saat itu King Zhu mengajak Lang Tian bekerja sama untuk menemukan Iblisi. Saat ini King Zhu hanya ingin memusnahkan Iblisi, dan Lang Tian akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh sekte. Hingga Lang Tian pun setuju dan memberitahu King Zhu tentang rencananya. Lang Tian curiga jika Iblisi sedang bersembunyi di Gunung Teimo. Gunung Teimo merupakan tempat di mana klan Lei tinggal dan memiliki energi Yuan yang melimpah. Saat ini Iblisi sangat membutuhkan energi Yuan untuk memulihkan kekuatannya, dan Lang Tian yakin jika Iblisi pasti ada di suatu tempat di Gunung Teimo. Kini Lang Tian akan menggunakan alasan pernikahan King Tan untuk memasuki klan Lei dan menyelidiki keberadaan Iblisi. Dan King Zhu pun mengikuti rencana Lang Tian dan sepakat untuk bertemu di Gunung Teimo keesokan harinya. Kembali ke Ying Huan yang telah tiba di kota Qingyang dan mulai mengumpulkan semua orang. Dia mengeluarkan setumpuk batu yang Yuan yang akan memberikannya kepada orang yang bisa memberi petunjuk tentang Iblisi. Dan dari jauh terlihat pria tua yang telah ditemani seorang wanita muda sedang menatap dan mengamati Ying Huan. Pria tua itu dipanggil Kuruyan. Saat ini Ying Huan mendengar cerita para penduduk tentang kejadian aneh yang terjadi di kota Qingyang, dan tanpa sengaja dia melihat King Zhu melintas dan berjalan keluar meninggalkan kota. Dia pun langsung mengejar dan meninggalkan batu yang Yuan bersama para penduduk. Di sisi lain, kini Lindong sedang bersembunyi di belakang pohon mengamati para pekerja dari klan Lei. Dia bermaksud menyusup ke klan Lei untuk menyelamatkan King Tan. Wajahnya berubah saat dia melihat seorang penjaga memegang buah merah pembeku yang selalu dicarinya. Lindong yang tergoda untuk merebut buah itu, namun dia tidak berani untuk membuat keributan. Dia kemudian bergabung bersama para pekerja tersebut dan berjalan menuju ke klan Lei.
Saat itu penjaga sedang mengawasi dari belakang dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun tiba-tiba iblis muncul dan merasuki ke dalam tubuh penjaga tersebut. Setelah masuk ke benteng klan Lei, Lindong memisahkan diri dari para pekerja dan bergegas mencari King Tan. Lindong melihat harimau api dan merasa hidupnya sangat menyedihkan. Dia mengambil daging di dalam ember dan memberikannya kepada harimau api tersebut. Selanjutnya dia melepaskan rantai yang mengunci kandang dan membiarkan harimau api pergi dari sana. Di sisi lain, King Zhu dan Lang Tian telah bertemu di luar benteng dan sesuai rencana mereka pun segera berjalan masuk ke dalam. Ying Huan yang mengikuti King Zhu terhenti di luar benteng karena gerbangnya telah tertutup. Di dalam arena, terlihat Lei Li sedang ingin mencicipi King Tan dan tidak bermaksud untuk menikahinya. Tubuh King Tan memiliki kondisi unik yang dinamakan racun es. Racun es ini akan muncul ketika King Tan kelelahan atau di saat dia ketakutan. Saat racun es ini muncul, tubuh King Tan akan menjadi sangat dingin dan memberi rasa sakit yang sangat menyiksa. Namun racun es ini mampu meningkatkan kekuatan orang yang berhasil menyerapnya. Jalan pintas untuk menyerap racun es ini adalah dengan berhubungan badan dengan sepemilik tubuh. Karena alasan itulah Lei Li bersikeras menikahi King Tan meskipun harus menggunakan kekerasan. Kemudian penjaga mendatangi Lei Li dan memberitahunya tentang kedatangan Lang Tian. Lei Li sangat kesal, namun dia tetap harus menyambut calon iparnya. Lei Li menyambut Lang Tian dan King Zhu dengan senyum terbaik yang dia miliki. Lei Li mengajak mereka berkeliling benteng dan memberitahu tentang tanggal pernikahannya. Namun tiba-tiba para penjaga berlari dengan panik melewati Lei Li dan Lang Tian. Harimau api lepas dari kandangnya dan mengejar para penjaga. Harimau itu pun melihat Lei Li dan langsung melompat menerkamnya. Di saat itu juga Lang Tian dan King Zhu tidak mencoba untuk menyelamatkan Lei Li. Setelah itu Lei Li berlari ke arena di mana King Tan berada. Dia melihat Lindong dan King Tan berusaha melarikan diri dengan memanjat dinding. Di saat Lindong mencapai puncak dinding, Lei Li langsung menginjak tangannya. King Tan terkejut dengan situasi tersebut dan dia menatap Lei Li dengan penuh kebencian. Dengan tampang tak bersalah, Lei Li mengulurkan tangan untuk menarik King Tan, namun King Tan melompat turun dan jatuh ke pelukan Lindong. Setelah itu harimau api menyambar kain di atas arena dan melompat turun menuju Lindong. Lindong dan King Tan segera meraih ujung kain dan menggenggamnya dengan erat. Harimau api berlari dan memanjat dinding membawa mereka keluar dari arena. Kemudian Lindong melihat Lang Tian dan King Zhu mendekat. Namun tiba-tiba penjaga yang dirasuki iblis datang dan melempar harimau api ke bawah arena. Lindong dan King Tan segera melarikan diri dari sana, namun iblis langsung mengejar mereka. Di luar, Ying Huan melihat King Zhu mengejar Lindong dan penjaga klan Lei. Dia yakin salah satunya adalah iblis dan segera berlari menyusul mereka. Lindong dan King Tan berlari masuk ke dalam hutan. Lindong bingung dengan penjaga klan Lei yang terus mengejar dirinya dan King Tan. Mereka bersembunyi di antara rumput ilalang. Namun penjaga itu pun dengan mudah menemukannya. Di saat penjaga itu akan menyerang, harimau api muncul dan menghentikannya. Lalu Ying Huan tiba dan menangkap Lindong. Dia mengira jika Lindong adalah orang yang dirasuki iblis. Kemudian harimau api langsung menerjang Ying Huan. Namun Ying Huan dengan mudah menyingkirkannya. Lindong kembali melarikan diri. Namun penjaga itu pun muncul dari balik ilalang dan menjatuhkan Lindong. King Tan sangat cemas. Dia meneriaki penjaga untuk melepaskan Lindong. Penjaga yang melihat racun es di tubuh King Tan dan menjadi sangat ketakutan. Lalu harimau api pun melompat dan menahan penjaga itu di bawah cakarnya. Kemudian Lang Tian yang sudah tiba tanpa ragu melepaskan kekuatannya untuk membunuh iblis. Lindong yang terjebak dalam serangan Lang Tian, namun dia lebih khawatir dengan keselamatan harimau api. Dia berlari mendekati harimau api dan menyuruhnya pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Lindong juga membawa King Tan menjauh pergi ke tempat yang lebih aman. Sinar pedang mengenai tubuh penjaga yang dirasuki. Penjaga itu pun tewas seketika, namun iblis berhasil melarikan diri. Setelah situasi aman, Lindong kembali memeriksa mayat penjaga klan Lei. Dia teringat buah merah pembeku yang dimiliki penjaga tersebut. Lalu Lindong menggeledah tubuhnya, namun Ying Huan muncul dan langsung membuat Lindong pingsan. Dia masih mengira bahwa Lindong telah dirasuki iblis. Kemudian Lang Tian tiba bersama King Zhu dan menjelaskan situasinya kepada Ying Huan.
Tak lama kemudian, Lang Tian membawa Lindong dan King Tan kembali ke klan Lei. Lang Tian menjelaskan pernikahan King Tan kepada Lei Zong, tuan muda pertama dari klan Lei, karena iblis telah melarikan diri. Lang Tian ingin pernikahan antara King Tan dan Lei dibatalkan. Lalu Lei Zong mempertimbangkan kekuatan dari sekte Istana Taiking dan Gerbang Yuan. Dia tidak ingin menyinggung mereka dan menerima permintaan Lang Tian. Hingga Lei Li sangat marah, namun tidak ada yang bisa dilakukannya. Dan Lang Tian bersama kelompoknya kemudian pergi meninggalkan klan Lei. Keesokan paginya, Lindong telah kembali ke klan Lin. Saat ini tujuan utamanya adalah untuk menguasai jurus tinju 9 Tongbei dan segera mencapai lapis ke-9 dari tingkat Cui Tian. Namun karena kurangnya bakat yang dimiliki, gerakan Lindong sangat menyedihkan dan tidak bertenaga. Ayahnya kemudian memperlihatkan teknik tinju 9 Tongbei dan menjelaskan arti dari setiap gerakan. Teknik ini berpusat di telapak tangan dan mempunyai 9 bentuk. Setiap bentuk memiliki kekuatan yang lebih besar dari bentuk sebelumnya. Lalu Lindong memperhatikan dan meniru setiap gerakan yang diajarkan ayahnya. Namun tetap saja bentuk yang dihasilkan masih lemah dan tanpa kekuatan. Kemudian ayahnya mengingatkan Lindong untuk tidak bertarung sebelum menguasai 9 bentuk teknik tinju 9 Tongbei. Di malam hari, Lindong mengajak King Tan masuk ke dalam hutan mencari mayat penjaga klan Lei tanpa ada yang mengganggunya. Dia dengan mudah mendapatkan buah merah pembeku dan King Tan sangat senang dan tidak percaya bahwa mereka bisa mendapatkan buah yang terkenal langka tersebut. Tak ingin menghabiskan waktu, Lindong mengajak King Tan untuk kembali. Namun dari kejauhan terlihat cahaya obor mendekati tempat mereka berdiri. Ternyata King Su datang untuk memeriksa mayat penjaga klan Lei. Dari balik pohon, Lang Tian juga muncul dengan tujuan yang sama. Setelah itu Lindong dan King Tan tiba di sebuah goa. Goa itu sangat aneh dikarenakan sepanjang ingatannya tidak ada goa di Gunung Teimo. King Tan yang merasa takut langsung mengajak Lindong segera pulang. Namun Lindong malah penasaran dan masuk lebih dalam. Lalu Lindong kembali setelah mendengar teriakan keras King Tan. Dan Lindong memperingatkan untuk tidak membuat suara karena mereka tidak tahu makhluk apa yang ada di dalam goa tersebut. King Tan terdiam menatap Lindong dan tetesan darah di dahi Lindong membuat King Tan ketakutan. Wajah King Tan tiba-tiba membiru. Tubuhnya kedinginan pertanda racun es kembali kambuh. Lindong yang berusaha memenangkan King Tan. Dia menyuruh King Tan untuk menggigit tangannya dan mengisap darah yang keluar. Dan Lindong berharap darahnya bisa menghangatkan tubuh King Tan dan menekan racun es agar menghilang. Namun darah yang menetes dari jari Lindong terjatuh ke lantai goa. Tiba-tiba goa itu berguncang dengan sangat kerasnya. Lindong dan King Tan berlari mencari jalan keluar, namun mereka terjatuh ke dalam danau. Dan darah keluar dari jari Lindong tanpa henti, namun Lindong tidak memperdulikannya. Tanpa dia sadari, sebuah benda misterius di dasar danau menyerap semua darah dan mulai mengeluarkan cahaya. Kemudian Lindong membuka mata dan tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Tempat itu dikelilingi kegelapan yang amat pekat sehingga cahaya pun tidak mampu menembusnya. Lindong melihat seseorang yang mirip dengan dirinya dan Lindong terkejut melihat gerakan orang tersebut. Gerakannya mirip dengan teknik tinju 9 Tongbei, namun lebih sempurna dan lebih baik. Lindong mencoba meniru gerakan orang tersebut dan semakin terkejutnya, dia bisa melakukan setiap gerakan dengan sempurna. Dan setiap pukulan yang dilepaskan berisi kekuatan yang sangatlah dahsyatnya. Di tempat anehnya ini, Lindong akhirnya menguasai teknik tinju yang tidak pernah bisa dipelajarinya. Seberkas cahaya yang sangat terang muncul dan membawa Lindong keluar dari tempat tersebut. Di saat itu, Guru Yan tersentak dari semedinya dan bergegas mengamati pilar cahaya. Tanpa disadari, Guru Yan berlutut dan berteriak dengan penuh semangat bahwa cahaya itu merupakan pertanda munculnya artefak leluhur dan pewaris yang sudah ditakdirkan. Kemudian King Su dan Lang Tian pun berlari ke arah sumber cahaya. Namun tiba-tiba iblis muncul dan mengurung mereka dalam formasi penghalang. Di sisi lain, King Tan sangat bahagia dengan keberhasilan Lindong menguasai teknik tinju 9 Tongbei. Meskipun tidak berada di tempat misterius tersebut, King Tan bisa melihat setiap gerakan yang dilakukan Lindong. Dan Lindong mengatakan kepada King Tan untuk merahasiakan kejadian ini. Setelah itu Lindong dan King Tan berjalan keluar dari hutan. Namun tiba-tiba Lei Li bersama para penjaganya muncul dan menghentikan mereka.
Lely segera memerintahkan para penjaga untuk menangkap King Tan, dan Lindong langsung mengibaskan tangannya dan energi Yuan yang sangat kuat menyapu para penjaga. Lindong yang tidak berhenti dan melepaskan energi Yuan dengan tinjunya. Lely yang masih terkejut hampir gagal menghindari serangan Lindong. Lindong kemudian menyuruh King Tan untuk menjaga artefak leluhur. Lindong menggunakan tinjunya untuk melumpuhkan Lely, namun Lely menggunakan petirnya dan dengan mudah menjatuhkan Lindong. Lely yang sangat marah mengetahui Lindong telah mencuri buah merah pembeku. Dia lebih suka menghancurkan buah itu daripada membiarkan Lindong memilikinya. Dan tiba-tiba iblisi pun muncul dari dalam tanah dan merasuki tubuh Lely. Kemudian King Tan berlari dan menyerahkan artefak leluhur kepada Lindong. Lalu Lindong segera melepaskan energi Yuan dan mendorong Lely sampai terjatuh. Hingga Ying Huan muncul dan langsung menyerang Lely. Tanpa membuang waktu, Lindong dan King Tan pun segera melarikan diri. Di saat itu juga Lely mengamuk dan membunuh para penjaga. Iblisi pun langsung menyerap energi Yuan mereka. Ying Huan terkejut melihat perubahan Iblisi. Tanpa ragu, ia segera berbalik dan melarikan diri. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.